Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel Sukses dengan Logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa bulan ini saya off dari YouTube, dan pada kesempatan ini saya mencoba untuk hadir kembali untuk sahabat-sahabat sekalian, untuk berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian bagaimana cara berpola pikir sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang disampaikan oleh para ahli berpikir, bahwa segala perilaku kita ini pada dasarnya dibangun oleh pola pikir. Jadi apa yang kita lakukan dan takdir kita ini adalah sesungguhnya apa yang kita pikirkan. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, dan takdir kita itu sebetulnya diawali dari apa yang kita pikirkan. Maka dalam hal ini saya memandang penting bagaimana saya berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian bagaimana supaya berpikir ini menjadi berpikir yang nantinya akan menjadi takdir yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada buku yang menarik ditulis oleh saintis atau ilmuwan dari Amerika, ya, ahli seorang psikolog. Bukunya berjudul Mindset. Nah, di dalam buku itu ternyata saya baca pola pikir manusia ini atau mindset manusia ini pada umumnya terbagi menjadi dua. Pertama yaitu dari yang disebut dengan fixed mindset, atau yang kedua disebut dengan growth mindset. Nah, apa sebetulnya fixed mindset dan growth mindset ini? Sebetulnya sederhana, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya sederhana ya, ketika kita memahami apa itu fixed mindset dan growth mindset. Sahabat-sahabat sekalian, fixed mindset itu sebetulnya adalah pola-pola pikir yang membuat kita pesimis, membuat kita putus asa. Dan fixed mindset ini membuat hidup kita tidak berkembang, hidup kita tidak kreatif, hidup kita tidak optimis. Dan hidup kita ini cenderung menjadi statis dan cenderung kita akan sulit bersaing. Jadi fixed mindset ini adalah pola pikir yang membatasi bahwa kita ini menjadi makhluk yang lemah, kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini orang yang ya inferior dari orang lain, dari bangsa lain. Dan pola-pola pikir ini tidak disadari ada dalam diri kita, bahkan dimiliki oleh sebuah bangsa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini cukup berbahaya kalau fixed mindset ini dimiliki oleh sebuah bangsa. Maka bangsa itu tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat, baik secara politik maupun ekonomi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, cara berpikir fixed mindset ini sebetulnya adalah yang harus disadari bahwa itu harus dihindari, dan kita harus berubah. Kita move on, kita shifting kepada pola-pola pikir yang grow mindset. Nah, sesuai dengan abad ini, sahabat-sahabat sekalian, kita kan saat ini membutuhkan manusia-manusia kreatif, manusia-manusia yang optimis. Apalagi di masa COVID-19 ini, kita membutuhkan manusia-manusia yang selalu memberi kabar gembira kepada orang lain, selalu memotivasi, selalu membawa harapan baik, dan selalu membawa orang-orang untuk bersikap kreatif dan percaya diri. Nah, pola-pola pikir growth mindset ini sesungguhnya dapat kita lihat bagaimana orang-orang memandangi sebuah masalah. Anda bisa ngecek kalau orang-orang yang fixed mindset itu bisa dilihat dari bagaimana cara menyikapi ketika dia menghadapi masalah. Cara mengeceknya kita bisa lihat dari apa yang dia ucapkan ketika dia menghadapi permasalahan. Nah, ketika orang itu menghadapi permasalahan, kalau ucapan-ucapannya itu lebih banyak kepada membesar-besarkan masalah atau membuat orang menjadi sangat ketakutan dengan masalah tersebut, itu adalah ciri dari orang-orang itu punya fixed mindset. Sebaliknya, bagi orang-orang yang punya pola pikir growth mindset, ketika menghadapi permasalahan, orang itu akan selalu inspiratif dan akan selalu memberikan informasi-informasi kreatif, dan akan selalu memberikan peluang-peluang bagaimana kita untuk selalu bertumbuh, kita untuk selalu optimis, dan kita selalu mau bergerak melakukan sesuatu yang terbaik.
Nah, ini adalah cara bagaimana orang-orang menyikapi sebuah permasalahan jika orang tersebut memiliki pola pikir growth mindset. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dikaitkan dengan logika Tuhan, sebetulnya logika Tuhan itu apa? Ya, ini adalah mungkin kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian yang selama ini belum memahami apa itu logika Tuhan, karena mungkin terjebak oleh pemahaman diri sendiri yang tidak mau pernah bertanya kepada yang membuat konsepnya. Nah, saya juga agak kesulitan sih sebetulnya menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian apa yang maksud dengan logika Tuhan. Tapi dengan dua teori ini, ada fixed mindset dan growth mindset, logika Tuhan itu sebetulnya logika yang mengajarkan kepada kita semua untuk berpikir dengan growth mindset. Supaya kita berpikirnya menjadi orang-orang yang selalu optimis, selalu memberi kabar baik, selalu memberi harapan, dan selalu mengajak orang lain untuk tumbuh. Logika Tuhan itu adalah growth mindset, karena logika Tuhan ini pada dasarnya membangun harapan itu harus digantungkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu dalam pikiran kita, kesepakatan kita semua dimanapun berada, Tuhan itu selalu kekal, Tuhan itu selalu abadi, Tuhan itu selalu hidup, Tuhan itu tidak akan pernah mati. Nah, untuk membangun growth mindset ini, sesungguhnya kita harus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya Tuhan tidak akan pernah mati, maka barang siapapun yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah mati. Nah, sehingga kalau orang punya harapannya tidak akan pernah mati, maka disinilah dia akan memiliki yang dimaksud dengan growth mindset. Apapun permasalahan yang dihadapi, dia selalu punya harapan kepada Tuhannya bahwa permasalahan itu bisa dilewatinya. Sehingga sebesar apapun permasalahan, orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tetap tumbuh dan mindsetnya akan terus bertumbuh, sehingga dia akan terus berpijak, dia akan terus melakukan apapun, sekecil apapun dia akan lakukan untuk mengubah hidupnya. Nah, ini yang disebut dengan growth mindset, dan growth mindset ini saya latihkan dengan logika-logika yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi marilah kita sama-sama untuk mengembangkan pola pikir yang mengajak bertumbuh kepada orang lain, terutama untuk para pemimpin, untuk para dosen, untuk para guru, untuk para pendidik, siapapun, para orang tua. Selalulah untuk membangun pola pikir yang memiliki pola growth mindset, sehingga anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita akan senang bergaul dengan kita, karena kita selalu membagi harapan dan berbagi inspirasi dengan lingkungan di mana kita tinggal. Nah, begitu sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa sedikit membawa pemahaman apa yang maksud dengan logika Tuhan. Jadi selama ini saya mengembangkan logika Tuhan itu sesungguhnya untuk membangun pola-pola pikir yang growth mindset, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang tangguh, masyarakat yang selalu optimis, masyarakat yang selalu kreatif, dan masyarakat yang punya kepercayaan diri. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.